Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di siang yang cerah ini dan yang kami outfit kami juga tidak kalah cerah. Kalau sudah ini nyala di indra dengar sahabat OBP semua, berarti saatnya OBP, obrolan bawah pohon. Cerah banget, ya ampun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita juga ngikut vibes cerahnya. Pengajian mana, Bu? Pembagian mana? Seru. Terima kasih sahabat OBP yang masih setia dengerin kita. Semoga bermanfaat dari yang sedikitnya kita berikan. Amin. Yang seminimal-minimalnya kita berikan. Mudah-mudahan tetap semangat terus belajar Islamnya. Ya, masih di bulan Muharram. Mudah-mudahan videonya tayang pas bulan Muharram ya. Kalaupun tidak bulan Muharram ya tidak apa-apa. Insya Allah. Insya Allah. Karena kita masih punya stok video yang lumayan banyak. 1, 2, 3. Lebih dari 1 sudah tergolong banyak kan. Ya, kali ini mungkin masih nyambung ya dengan video sebelumnya yang mungkin pernah sahabat OBP dengar, yaitu tentang hijrah secara maknawi dan secara makani, tempat dan makna gitu yang kemarin. Nah, ketika menjalankan hijrah itu kan penuh dengan perjuangan onak dan duri ya. Karena nggak mudah berpindah dari satu keadaan yang buruk ke keadaan yang baik itu, apalagi pakai Islam itu nggak mudah. Yang mudah itu biasanya kalau mencari jalan kemaksiatan itu biasanya mudah. Dipermudah bahkan banyak banget malaikatnya banyak, ibaratnya kan begitu tuh. Tapi kalau beranjak ke yang satu yang lebih baik, setannya banyak banget yang godain apalah bentuknya. Nah, itu kalau tidak disertai dengan doa, kemudian banyak-banyak zikir dan kemudian memperbanyak istighfar, habis itu. Artinya enggak bakalan kuat lah kita. Bahkan tadi bisa jadi berujung kepada berbalik ke Kondisi sebelumnya. Iya banget, yang dulunya tadi mabok-mabokan jadi kemudian hijrah, dan bisa jadi kembali lagi jadi mabok-mabokan dan lain-lain semuanya. Kalau tidak dibarengi dengan ibadah yang kuat dan ditambah dengan doa, kemudian zikir dan memperbanyak istighfar. Karena 3 ini tuh kuncian banget ya, kuncian banget bagi kaum muslimin. Kalau nggak ada 3 hal ini tuh rasanya hidup itu mau jadi apa gitu loh kalau nggak sering-sering itu ya. Doa ya, kita bicara doa itu kan sebenarnya ibadah ya. Apapun yang kita inginkan, doain. Kayak kita ketemu orang, gimana kabarnya, sehat, doain ya, doa ya gitu. Itu asli itu bukan sembarang ya lip sync aja, ibaratnya cuman lip service basi, bukan. Enggak, itu benar-benar minta doain. Orang minta doa itu kayak apakah kondisinya itu pasti dah minta doain, walaupun kondisi kita lagi baik-baik aja ya, udah banyak duit ibaratnya, atau apa tuh minta doain, bukan orang yang lagi belangsak aja, orang yang lagi nggak punya duka yang lagi perlu doa, minta doa, kemudian diingatkan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah, dan juga banyak-banyak beristighfar. Jembatannya kelihatan. Jadi doa itu kan adalah ibadah tadi ya, inti dari ibadah. Dia hukumnya sunnah. Iya. Nah, hukumnya sunnah. Maka kalau dia meninggalkan, kalau orang tuh sampai lupa berdoa gitu ya, jadi dia meninggalkan kebaikan gitu. Iya, benar. Kebaikan yang begitu banyak. Jadi doa itu ya, ada dibilang juga kan senjatanya Islam gitu ya, doa itu. Iya. Nah, tapi ya seini-ininya doa ya tetap
kita harus juga berupaya gitu ya, bagaimana doa itu juga yang benar, doanya yang benar gitu, bukan doa dalam kemaksiatan. Saya doakan kamu jatuh. Waduh, Doanya untuk kebaikan ya. doanya buat kebaikan, Baik sahabat-sahabat untuk diri semuanya. kita, apalagi diri kita ya, ataupun orang lain. Iya, Itu yang pertama. supaya tidak bosan ya, inti ibadah dan tidak. Kadang orang tuh ada yang capek Bu, doa terus gitu. Iya ada juga dong, sampai sudah aku berdoa jangan ada dikabulkan juga aja nggak dikabulkan juga aja kayak gitu ada gitu ya. Cuman ya memang nanti kita akan sampaikan ya doa itu kapan Allah mengabulkannya. Oh iya benar, sabar. Yang intinya di Quran surah apa Ghafir ya, ayat 60 itu kan ada ud'uni astajib lakum. Allah sudah nyuruh berdoalah gitu ya, aku akan mengabulkan. Yang pertama. Kalau yang kedua, nah, Allah menjelaskan berdoa kepada Allah itu padanya disertai dengan memenuhi seruannya. Nah, jadi terikat dengan syariahnya dan mengikuti rasulnya. Oh iya. Kalau bahasnya itu kan kalau mau minta minta gitu, Sama ya Allah. harus ikut gitu. Apa yang diperintahkan Allah, gitu, apa yang dilarangnya dijauhi dan mengikuti apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi pas gitu. Yang ketika berdoa itu ngikutin apa yang disyariatkan. Ia berdoa kepada Allah tapi makan dan minumannya dari barang yang diharamkan, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Nah, itu hadis Rasulullah ya, Hadis riwayat Muslim. Iya ya. Kadang itu ya masih mengerjakan yang haram, kemudian yang halal-halal ditinggalkan, yang wajib-wajib ditinggalkan. Ada orang misalnya dia tuh kerjaannya haram gitu, Iya. katakanlah pelaku riba, tapi dia doa mau naik haji gitu. Ya. Itu terjadi loh. Benar. Dan ternyata ya Allah mengabulkan doanya gitu ya. Ya, Ya benar. mungkin Allah lah jadi pergi haji atau pergi haji Iya. ataupun umrah gitu Iya. dengan hasil uang haram itu Iya. juga ada gitu dengan si izinnya, tapi kalau alam diterimanya bagaimana? Iya. Cuma kalau dari hadis ini maka yang bisa kita petik ya paling tidak menjaga itu tadi ya, halal haram yang kita lakukan, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian kapan waktunya kita berdoa itu paling tidak Yang paling sujud. Pada saat sujud Iya. yang paling dekat gitu ya, pada saat sujud dan pada saat tengah malam dan setelah salat wajib. Memang ada hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan loh tentang waktu-waktu mustajab gitu ya. Nah, iya. Jadi waktu sujud, waktu tengah malam gitu. Padahal waktu hujan juga. Iya. Waktu hujan itu juga waktu banyak-banyak berdoa atau antara azan dan Iqamat. iqamat. Itu waktu-waktu sholat. Maka di sini kata dalam hadis Rasulullah ya, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Jadi orang yang dalam kondisi 3 ini dia tidak ditolak doanya. Yang pertama dia lagi saum hingga dia berbuka. Yang kedua imam yang adil. Imam yang adil ya. Yang ketiga doa orang yang Dizolimi. Kemudian apa nih? Allah akan mengangkat doanya hingga ada di atas awan dan akan dikabulkan baginya pintu-pintu langit. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Allah pun berfirman, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu kapan saja. Janji Allah ketika kita tuh berdoa. Nah, luar biasa. Dan yang ketiga ya, untuk doa ini gitu ya. Doa ini satu ibadah ya, dia ibadah yang bukan berarti sudah 2 jam aku berdoa banyak-banyak misalnya. Benar. Itu tidak meninggalkan hukum kausalitas ya, sebab Iya. akibat. Capek tadi ya. Jadi kayak orang ujian misalnya lah. Oh, Ujian iya, kan, iya. sekarang dulu ya ujian. Banyak-banyak berdoa aja gitu. Tapi Hitung nggak kancing. belajar. Aduh. Jadi atau pekerjaan apa gitu ya, banyak-banyak berdoa, iya banyak berdoa, tapi harus ada juga usahanya gitu Iya. ya, kaidah kausalitas tadi. Nggak mungkin orang mengharap dapat duit banyak tapi rebahan. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah ya, dan ya pada saat perang Badar itu, Iya. beliau sudah menyiapkan pasukan untuk perang Badar itu luar biasa gitu ya. Pokoknya sudah disiapkan sedemikian, sudah disiapkan gitu ya. Iya.
Nah, mengatur pasukan, menyiapkan mereka dengan persiapan yang baik. Nah, kemudian saat itu beliau masuk ke dalam bangsalnya gitu ya, dan beliau berdoa di situ. Dan itu lama gitu ya, sampai sahabat Abu Bakar ini berkata gitu ya, Rasulullah, cukup sebagian dari doamu itu sudah, saking banyaknya sudah ya Rasulullah tuh, Rasulullah loh yang terkasih Allah gitu, yang beliau pasti dikabulkan gitu. Kemudian tidak meninggalkan usaha bagaimana bisa memenangkan peperangan itu, dan beliau tetap berdoa. Apalagi kita gitu ya, kadang kita kayak malas gitu ya berdoa itu sambil-sambilan gitu. Sebab akibat kan ya, kaidah kausalitas itu. Doanya luar biasa. Nah, itu kemudian yang keempat gitu ya, Allah pasti akan mengabulkan setiap doa yang berdoa. Nah, dan akan mengabulkannya doa yang terdesak dengan kebutuhannya ketika ia berdoa kepadanya. Nah, yang keempat ini, yang tadi ud'uuni astajib lakum. Nah, akan tetapi bahwa ijabah doa itu ada pengertian syar'inya tersendiri gitu ya, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk, kan kadang lo katanya doa pasti dikabulkan, kok belum gitu, kan belum terwujud. Nah, tapi di sini kan ada di dalam hadis ya, tak seorang pun muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa, dan memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya satu dari 3 perkara. Yaitu satu, bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulnya pada saat itu di dunia, pertama, atau Allah akan akan menyimpan gitu ya terkabulkannya itu di akhirat kelak. Nah, bisa jadi kalau kabul doanya misalnya ternyata di akhirat kelak gitu, Nanti dikabulkannya gitu ya. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah memalingkan keburukan darinya sesuai dengan kadar doanya. Nah, bisa jadi malah antara yang kita harapkan dengan ternyata kenyataan itu beda gitu. Nah, disitulah bisa jadi Allah memalingkan tadi ya keburukan tadi sesuai dengan kadar doa. Maka para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkannya. Di riwayat Ahmad. Kalau banyak doa ibaratnya tuh kemungkinan Allah ngasih kabulkan tuh ada gitu ya. Tinggal kitanya aja balik-balik kita kadang-kadang ya. Mau terus berdoa atau berhenti berdoa. Iya benar. Kalaunya seorang hamba yang berdoa terus-menerus akan dikabulkan doanya selama ia tidak berdoa dan dengan dosa dan memutuskan silaturahmi. Kemudian tidak tergesa-gesa pula ingin cepat dikabulkan. Jadi ya apa husnuzon gitu ya sama Allah. Insyaallah Allah kabulkan. Itu doa ya. Nah, kalau untuk zikir itu kemudiannya zikir itu ada dengan lisan. Dengan lisan tadi ya. Itu zikir ini sangat baik jika dilakukan. Jadi memang ada amalan-amalan ya yang kita lakukan, misalnya kita mau baca ya tahlil gitu ya, atau yang tasbih gitu, tahmid dan takbir yang lainnya gitu ya. Itu bisa itu secara lisan. Nah, tapi zikir yang lebih baik lagi adalah ketika kita mengingat Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Jadi walaupun mungkinlah tidak secara berzikirlah ilaha illallah atau subhanallah, tapi pas kita menjalankan kewajiban itu kita mengingat bahwa ini adalah menjalankan kewajiban dari Allah. Nah, itu zikir yang lebih utama gitu. Dan merasa selalu diawasi gitu ya oleh Allah. Itu zikir yang paling luas gitu, bab tentang zikir maksurah. Kemudian kalau untuk istighfar gitu ya, mohon ampun juga di bawah surah Ali Imran ayat 17 gitu kan, dan yang memohon ampun di waktu sahur, itu waktu-waktu yang mustajab tadi ya, untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Maknanya banyak banget. Beristighfar, minta mohon ampunan. Berbahagialah, hadis dari Abdullah bin Bashar dari Ibnu Majah, sanadnya sahih. Rasulullah pernah bersabda nih sahabat PP, berbahagialah bagi orang yang di dalam catatan amal mereka menemukan istighfar yang banyak. Gak putus gitu ya kan, minta ampun terus ya Bu ya. Istighfar kan mohon ampun.
karena kita tuh yang namanya salah itu asli, dosa pun tuh bukan cuma lahir ya, tapi Iya, batin ya, batin, yang itu iya. juga mungkin tidak luput dari kesalahan. Jadi apa ya, tiap hari memperbanyak istighfar juga, insya Allah. Iya, ini kan apa ya, kalau yang kita sampaikan ini ya kemudian memotivasi sama-sama ya, mengingatkan juga tentang ya keutamaan doa, zikir dan istighfar tadi. Iya. Termasuk tadi yang doa, zikir, istighfar ini adalah bentuk, kalau kita bab sebelumnya hijrah ya Budian ya. Jadi hijrah itu kita pasti kan berdoa mau lebih baik gitu. Iya. Ya Allah lebih baguskan ulun daripada hari sebelumnya, Iya. hari ini lebih baik dari sebelumnya gitu, Iya. atau esok gitu. Tapi doa itu juga harus ada dengan tadi usahanya gitu, belajar gitu ya, Iya, mau mengkaji Islam. itu tadi sedikit yang bisa kami sampaikan tentang doa, zikir, dan istighfar, kaitannya dengan kayak gimana kita menjalani hijrah kita supaya tidak terjerumus kembali kepada hal-hal yang sebelumnya tidak baik, dan istiqomah dengan dalam hijrah kita. Nah, insya Allah kita akan sambung lagi dengan bahasan-bahasan yang lain dari topik-topik yang OBP sajikan, dan mudah-mudahan tetap simak terus video kita, dan jangan lupa subscribe ya kawan-kawan semua sahabat OBP. Undur diri dulu, saya Diana Anjurwati. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.